Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustadzah Umi Hani Asarwastuti, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 1. Materi pertemuan kali ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, pertemuan yang lalu kita membahas tentang pluralitas atau perbedaan agama yang ada di Indonesia. Kita baru membahas 5 agama dari 6 agama yang diakui secara resmi sebagai sebagai agama negara di Indonesia. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, masih lanjutan yang lalu, yaitu menganalisis perbedaan agama. Ini khususnya nanti Konghucu ya. Kemudian yang kedua, menganalisis perbedaan budaya. Yang ketiga, menganalisis perbedaan suku bangsa. Yang keempat, menganalisis perbedaan pekerjaan. Yang kelima, menganalisis mewujudkan masyarakat multikultural. Yang keenam, menganalisis fungsi dan peran perbedaan budaya. Oke, kita mulai dengan agama yang keenam, yaitu agama Konghucu. Oke, kita lihat tempat ibadahnya namanya kelenteng. Bentuknya hampir sama dengan wihara Buddha yang umatnya dominan etnis Cina. Kenapa? Karena memang etnis Cina datang ke Indonesia itu sudah punya agama yang dibawa dari leluhurnya, yaitu agama Konghucu dan agama Tao. Akan tetapi di Indonesia mereka tidak boleh memeluk agama leluhur, harus memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia. Maka kemudian mereka memeluk agama Buddha, tetapi disebut agama Buddha Tridharma karena mereka memeluk 3 agama sekaligus, Buddha, Konghucu, dan Tao. Nah, sekarang agama Konghucu sudah dipisahkan dan diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Ya. Di daerah asalnya sana di Tiongkok Daratan, agama Konghucu ini disebut juga agama Rujiao. Ya, berkembang pada 2206 Masehi. Ya. Agama Konghucu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dibuktikan dengan adanya kelenteng kuno di berbagai kota, antara lain kelenteng Hong Ti Hian di Surabaya, kelenteng Talang di Cirebon, dan kelenteng Jin De Yuan di Jakarta yang diperkirakan dibangun pada abad ke-17. Hari besar agama Konghucu yang pertama adalah Imlek. Ini merupakan hari tahun baru umat Konghucu atau umat etnis Cina yang beragama Konghucu. Kemudian perayaan Cap Gomeh yaitu upacara sembahyang untuk mengucapkan terima kasih dan untuk memulai kehidupan baru. Organisasi agama Konghucu di Indonesia adalah Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia, disebut Matakin. Agama Konghucu diperbolehkan berkembang di Indonesia dan diakui sebagai agama pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Dulunya Konghucu bergabung dengan agama Buddha sehingga disebut Buddha Tridharma, gabungan dari agama Konghucu, agama Buddha, dan agama Tao. Ya, ini adalah gambar kelenteng Talang di Cirebon. Ini kelenteng Jin De Yuan di Jakarta dan kelenteng Hong Ti Hian di Surabaya. Lanjut, sekarang adalah pluralitas yang selanjutnya, yaitu pluralitas atau perbedaan kebudayaan. Sekarang sebelum masuk ke situ, kita mempelajari dulu apa sih pengertian dari kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya. Artinya bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Jadi, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Berarti karya manusia ya. Sebuah karya manusia yang berasal dari budi dan akal ini.
Menurut Kuncoro Ningrat, ini ahli sosiolog Indonesia, kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri manusia dengan belajar. Ya, sebuah karya itu dari tahun ke tahun akan menuju ke arah yang lebih baik. Ya, menuju ke arah yang lebih bagus, lebih baik. Ya, kalian bisa lihat patung artefak zaman prasejarah dengan patung zaman sekarang beda banget. Sekarang lebih mendekati aslinya, ya kan? Yaitu karena dengan cara belajar dengan akal dan budi tadi. Ya, menurut Sela Sumarjan, ini juga ahli sosiolog Indonesia, dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Oke, lanjut dengan tokoh luar negeri. Menurut Abby Taylor, budaya adalah keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. 4. Menurut Linton, budaya adalah merupakan keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Sedangkan menurut J.J. Honigman, ada 3 wujud budaya, yaitu gagasan atau wujud ideal, tindakan atau aktivitas, dan karya atau artefak. Nah, dari berbagai pengertian budaya atau kebudayaan ini kalian harusnya bisa membuat kesimpulan apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan menurut kalian sendiri. Saya tunggu ya karya kalian ya. Oke, berdasarkan wujudnya, kebudayaan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah kebudayaan abstrak, ada di dalam pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba atau difoto, tapi ada dan kadang kita laksanakan, malah dijadikan pedoman oleh masyarakat. Yang kedua adalah kebudayaan konkret. Wujudnya berpola dari perbuatan dan aktivitas manusia dan masyarakat. Saya nanti minta contohnya satu-satu. Kalian sebutkan, nanti saya tunjuk. Oke? Menurut Clyde Klughorn, terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan, yang keempat adalah bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, yang terakhir adalah religi atau sistem kepercayaan. Apa sih yang menyebabkan terjadinya kebudayaan ini berbeda-beda? Jelas, yang pertama adalah keadaan geografis. Ya, masyarakat yang tinggal di pegunungan, di dataran rendah, dan di pesisir akan berbeda bentuk kebudayaannya. Kemudian yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Ya, begitu kita dijajah Belanda, kita terpengaruh oleh kebudayaan Belanda. Begitu kita dijajah Portugis, kita daerah yang dijajah tersebut terpengaruh kebudayaan Portugis. Cina masuk, maka ada kebudayaan yang terpengaruh oleh Cina dan sebagainya, begitu ya. Kemudian keadaan iklim. Jelas ini akan menjadi penyebab keperbedaan kebudayaan. Di daerah negara tropis, subtropis, dan dingin akan berbeda kebudayaannya karena iklimnya. Ya, nanti saya minta contohnya satu-satu. Oke, perbedaan suku bangsa. Ini selanjutnya yaitu perbedaan suku bangsa. Menurut Kuncoro Ningrat, apa sih yang dimaksud dengan suku bangsa? Yaitu suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Ya, kadang kita bangga dengan etnis kita. Kita kadang mau sampai kaufinisme atau menganggap etnis kita adalah etnis yang terbaik di Indonesia atau terbaik di dunia. Nah, contohnya adalah bangsa Arya, Hitler itu merasa dia etnisnya terbaik di Eropa. Nah, seperti itu. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Yang terbanyak adalah suku Jawa, yaitu 41% dari penduduk Indonesia. Di Indonesia itu sukunya banyak, Mbak, yaitu 1340. Ya, kalau suku terbanyak adalah suku Jawa, suku tersedikit adalah suku Nias, ya, di bawah
di bawah hanya 0,40%. Kemudian dilanjutkan suku Minahasa itu juga sedikit, kemudian suku di Papua juga sedikit. Kenapa? Di Papua itu banyak sukunya kecil-kecil sehingga masyarakatnya tidak lebih dari 10.000 per suku. Nah, itu dianggap tersedikit. Oke, lanjut ya. Perbedaan pekerjaan. Ya, ini yang terakhir ini ya, perbedaan pekerjaan. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tenaga kerja yang bekerja di sektor formal, disebut pekerja formal. Biasanya membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Contohnya adalah guru. Kalian sekolah nantinya pengennya adalah bekerja di sektor formal, walaupun nanti ada yang ingin wira swasta ya. Ya, yang kedua adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, disebut pekerja informal. Pekerjaan ini biasanya diciptakan sendiri atau wira swasta, dan juga pekerja yang harian atau tidak membutuhkan tingkat pendidikan tertentu, sering juga disebut pekerja informal. Saya minta contohnya ya nanti ya. Oke, lanjut. Nah, yaitu mewujudkan masyarakat multikultural. Kemarin kan kita yang pertama membahas adalah pluralitas dan multikultural ya kan. Nah, sekarang mewujudkan masyarakat multikultural. Kita bahas sekarang ya. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Yaitu masyarakat Indonesia yang mengakui adanya beragam keunikan budaya di Indonesia. Maaf tulisannya salah ini. Masyarakat mengakui adanya perbedaan tetapi tidak mengekang kelompok lain. Bisakah ini disatukan? Bisa, tapi biasanya dengan paksaan. Ya, kebanyakan dengan paksaan sehingga rawan konflik ini ya. Masyarakat multikultural biasanya dapat terbentuk karena unsur paksaan sehingga rawan konflik. Contohnya adalah program transmigrasi. Kita dari Jawa dikirim ke pelosok Jambi. Bisakah mereka menerima, masyarakatnya ada yang menerima, ada yang tidak, sehingga rawan konflik ya kan? Karena merasa itu adalah wilayahnya, kenapa ditempati oleh etnis lain, malah mereka lebih maju akhirnya karena membabat hutan, membuat sawah, sehingga mereka bisa berdagang, bisa bertani, lebih maju dari masyarakat asli di situ sehingga rawan konflik gitu ya. Ya, contoh multikultural yang terjadi di masyarakat ini bisa negatif dan bisa positif. Satu, kadang kita itu karena terjadi masyarakat multikultural, kita sering mengumpat etnis tertentu karena sifat dan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan adat istiadat lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, ini contoh multikultural yang menimbulkan dampak negatif. Kemudian karena adanya masyarakat multikultural, sering terjadi undangan open house perayaan hari raya agama lain. Bingung kan kita mau datang apa enggak? Nah, yang ketiga misalnya ini yang positif ini, pelaksanaan kegiatan gotong royong di kampung. Dipaksakan kan oleh ketua RT, hari Minggu gotong royong membersihkan gorong-gorong misalnya. Mau nggak mau semua etnis yang ada di kampung itu bersama-sama gotong royong. Oke, materi yang terakhir, fungsi dan peran keberagaman budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamnya sikap toleransi. 4. Mendorong inovasi kebudayaan. 5. Saling melengkapi hasil kebudayaan. Oke, materi kita sampai di sini. Oke, jawab pertanyaan ini. 1. Sebutkan contoh kebudayaan yang bersifat abstrak di sekitarmu dan kebudayaan yang bersifat konkret di sekitarmu. 2. Sebutkan contoh perbedaan budaya karena perbedaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, dan perbedaan iklim. Contohnya tadi sudah saya singgung ya, diulang ya. Oke, 3. Berapa jumlah suku yang ada di Indonesia? Tadi sudah saya sebut. Suku apa yang terkecil populasinya? Tadi sudah saya sebut. Ayo sebutkan ulang. Yang keempat, sebutkan suku yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang kelima, berilah contoh multikulturalisme yang terjadi di daerahmu. Selain contoh saya tadi ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe.